Ada satu kitab suci yang tidak pernah dicetak, tidak dibukukan, dan tidak dijilid kulit kambing. Ia tak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Ibrani, Latin, atau Sanskerta. Kitab itu tidak dipelajari di madrasah atau seminar. Ia tak butuh guru, tak butuh tafsir, bahkan tak butuh wudhu untuk menyentuhnya. Namanya Hati Nurani. Dan herannya, kitab ini justru paling jarang dibaca oleh para penganut agama. Ironis, karena kitab yang satu ini sudah terinstal dari lahir. Bahkan sebelum bayi bisa membedakan kanan dan kiri atau menyebut nama Tuhannya. Tapi sekarang kitab itu sepi, tak dikunjungi, disumpal ayat-ayat, hafalan, diperas, logika, dogma diabaikan karena dianggap kurang syar'i, atau malah belum lulus sertifikasi halal dari otoritas agama. Padahal Tuhan sendiri dalam Al-Quran, lewat surat Ar-Rum ayat 30 sudah kasih sinyal yang tak main-main. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi ayat ini jarang dikotbahkan. Mungkin karena terlalu membebaskan, terlalu manusiawi. Fitrah di sini bukan sekedar kondisi netral. Ia bukan selembar kertas kosong. Ia adalah kompas moral bawaan pabrik, semacam firmware etik yang sudah tertanam di sistem kesadaran manusia sejak pertama kali menangis di dunia. Bukan agama buatan pabrik institusi, bukan produk dari label syariat yang dikomersialisasi. Fitrah adalah kode asli dari Sang Pencipta sebelum manusia disuntik merek mazhab atau doktrin. Dan Nabi Muhammad yang katanya teladan sempurna. Itu justru dengan santai bilang setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi ternyata manusia itu nggak lahir dengan label agama di jidatnya. Kita nggak lahir sebagai Muslim, Kristen, atau penganut mazhab Syafi'i. Versi bab 2 pasal 4, kita lahir sebagai makhluk yang tahu bahwa mencuri itu salah, membunuh itu jahat, menolong itu mulia, dan tersenyum itu membahagiakan. Bahkan tanpa pernah diajari ayat atau hadis. Lalu masuklah agama-agama, lengkap dengan ritual, baju adat, jargon-jargon mistik, dan sistem keanggotaan. Fitrah yang sunyi pun disuruh minggir, dikasih sabun suci, dibersihkan, pakai syariat baru dianggap sah. Hati nurani, tunggu dulu, harus pakai niat wudhu dan saksi 2 malaikat. Kita diajari bahwa menolong orang itu baik, tapi jangan terlalu cepat bertepuk dada, kecuali si penolong sudah seiman dan seakidah. Yang nolong tanpa akidah, maaf, belum sah, butuh legalitas rohani. Kalau bisa sekalian daftar jadi member agama, karena Tuhan menurut mereka ternyata seperti birokrat yang lebih tertarik pada form keanggotaan daripada tindakan nyata.